Itu tasbih yang sangat mujarrad, tasbih yang sangat ampuh. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah apa yang kita hadapi, menemukan jalan buntu, nah amalkan itu 41 kali. 41 kali, maka segala kesusahan yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita, sehingga kelak pada hari kiamat kita diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak video tausiah ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kemudian lihat pula Nabi Daud alaihi salam, khalifah Allah di bumi, hanya karena dosa sekali yang beliau perbuat. Ia menangis hingga rumput-rumput tumbuh karena air matanya. Daud meratap, "Wahai Tuhanku, apakah engkau tidak mengasihani tangisku dan merendahku?" Ada jawaban dari Allah, "Hai Daud, engkau lupa dosamu dan ingat tangismu." Allah tidak mau menerima tobat Daud selama 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun. Nabi Daud adalah salah seorang di antara nabi-nabi yang juga beliau adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena berbuat satu kesalahan sepanjang hidup, Nabi Daud itu hanya sekali berbuat dosa. Walaupun dosa itu boleh dikatakan tidak dosa bagi orang-orang biasa, tapi karena ini seorang nabi, lalu itu dianggap satu dosa. Satu kali Nabi Daud seumur hidup berbuat dosa itu, maka Allah marah. Dalam kemarahan Allah itu 40 tahun Nabi Daud tidak dihiraukan oleh Allah. Nabi Daud menangis, meratap, sampai tumbuh rumput karena air matanya. Apa kesalahan Nabi Daud itu? Menurut pendapat para ulama, yang dianggap salah dari Nabi Daud itu adalah kesalahan Nabi Daud itu adalah prajuritnya ini melamar seorang perempuan dan diterima lamaran prajurit itu. Kemudian prajurit ini berangkat perang, diutus oleh Nabi Daud. Dalam perjalanan perang itu, maka lamarannya ini dilamar oleh Nabi Daud. Telapis. Padahal perempuan ini sudah dilamar oleh prajurit. Tapi karena prajurit ini ada tugas berperang, dan Nabi Daud ingin kepada perempuan itu, beliau melamar dan diterima lamarannya.
dikawini oleh Nabi Daud. Kalau prajurit yang perang itu mendengar kabar demikian sakit hati. Nah, Allah marah kepada Nabi Daud karena mengawini perempuan yang sudah dilamar oleh orang. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan itu yang dianggap salah dari Nabi Daud alaihissalam. Ada pula pendapat yang lain tentang kesalahan Nabi Daud ini. Seorang perempuan yang dihendaki Nabi Daud itu ternyata sudah punya suami. Nah, seorang perempuan yang dikehendaki Nabi Daud itu sudah punya suami. Suami perempuan itu adalah prajurit Nabi Daud yang dikirim berperang. Dikirim berperang. Ternyata prajurit-prajurit Nabi Daud ini kalah dalam perang melawan orang kafir. Dan si prajurit itu mati. Serta prajurit-prajurit lainnya banyak mati, termasuk prajurit yang mempunyai istri yang dikehendaki Nabi Daud itu. Nah, mendengar kabar bahwa prajurit si suami perempuan itu mati, Nabi Daud kada sakit hati. Kenapa? Karena bininya itu dihendaki oleh Sidin. Nah, karena Nabi Daud ini kada sakit hati terhadap prajurit yang gugur fisabilillah itu, karena ingin mengawini istrinya, Allah marah kepada Nabi Daud. Nah, itu beberapa pendapat ulama yang mendekati kebenaran tentang perkara Nabi Daud ini. Dan itu banyak kisah-kisah yang dikarang oleh orang-orang yang bukan Islam, sehingga kita jangan mudah percaya tentang cerita-cerita Nabi Daud. Yang 3 perkara tadi itu paling mendekati kepada kebenaran. Nah, jadi pendapat-pendapat tentang apa kesalahan Nabi Daud itu yang 3 macam di atas tadi yang mendekati kepada kebenarannya. Nah, padahal perbuatan Nabi Daud itu boleh dikatakan tidak berat, bahkan tidak dianggap satu dosa kalau yang melakukan itu orang-orang biasa. Tapi karena beliau ini nabi, itu dianggap sangat berat oleh Allah. Sampai-sampai Allah kadang menghiraukan Nabi Daud selama 40 hari atau 40 tahun tadi. Nah, demikianlah perbuatan Allah kepada seorang hambanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu sangat teliti, kadang-kadang Allah itu sangat memperhitungkan, sehingga sekecil apapun kesalahan kita langsung ditindak oleh Allah. Sesuai dengan nama Allah Al-Muntaqim, yang maha menyiksa. Sesuai dengan nama Allah Ta'ala Ad-Dar, yang memudaratkan. Sesuai dengan nama Allah Al-Adlu, adil. Nah, kadang-kadang dengan nama-nama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menindak kita, menghukum kita, padahal kesalahan yang kita perbuat itu mungkin hanya 1 kali. Nah, itu boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hendaknya kita takut kepada Allah terhadap dosa yang telah kita perbuat. Hendaknya kita takut kepada Allah terhadap kelalaian kita, walaupun itu kita anggap penting. Sebab Allah bisa menindak kita dengan 1 kesalahan, walaupun itu kita lakukan hanya seumur hidup sekali, seperti contoh para nabi-nabi ini. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam, yang hanya sekali saja, Nabi Yunus ini sekali saja marah-marah tidak pada tempatnya. Nah, Nabi Yunus ini pernah seumur hidup sidin hanya sekali biasa marah nang bukan diperintah Allah marahnya. Kan marah itu ada marah billah, marah pada jalan Allah. Ini artinya marah yang diperintah Allah, itu berpahala marahnya. Nah, Nabi Yunus ini suatu hari pernah beliau marah, tapi marahnya itu bukan diperintah Allah. Lalu dipenjarakan Nabi Yunus di dalam perut ikan di dasar lautan selama 40 hari. Dihukum Nabi Yunus. Yunus memanggil-manggil, wahai Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Aku ini termasuk orang yang zalim.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih Nabi Yunus jar urang itu. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus membaca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para malaikat mendengar suara Yunus. Ujar malaikat, mereka memohon, wahai Tuhan kami, suara itu adalah suara yang sudah kami kenal. Itu suara yang kami kenal. Suara yang sudah kami tahu orangnya, Nabi Yunus, dari tempat yang belum kami ketahui. Tapi di mana orangnya? Allah Ta'ala berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Lalu para malaikat memberikan syafaat, minta kepada Allah agar Nabi Yunus itu dibebaskan dari perut ikan. Meskipun begitu, namanya Nabi Yunus dirubah menjadi Dzannun, nama yang ada hubungannya dengan tempat yang ia dipenjarakan. Allah Ta'ala berfirman, faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, lalu Nabi Yunus ditelan ikan, sedangkan ia dicela sebab berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seandainya Yunus bukan termasuk golongan orang yang tekun bertasbih, niscaya ia tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, maka Allah keluarkan beliau dari perut ikan itu. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya dan karunia-Nya, laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mazmum. Artinya, andai kata Yunus tidak tersusul oleh nikmat dari Allah, tentu ia dibuang ke tempat kosong dalam keadaan dicela. Nah, Allah Ta'ala bisa berbuat itu. Satu kali orang berbuat salah, satu kali hamba ini berbuat dosa, bisa langsung dihukum, dibalas oleh Allah. Jadi apabila kita berbuat satu dosa, itu banyak kemungkinan yang dilakukan Allah. Satu, kita bisa diberi Allah bala. Diberi Allah bala. Yang dengan bala itu terhapus dosa. Bisa itu. Ada orang yang berbuat dosa, tidak Allah beri bala, tetapi dihapuskan dosanya. Orang ini berbuat dosa, Allah kadang memberinya bala, tapi langsung dihapus Allah dosanya. Itu bisa juga. Sesuai dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah mengampuni orang tanpa ada apa-apa. Ada orang yang berbuat dosa, dibiarkan oleh Allah, dibiarkan sampai ia mati, lalu di akhirat dia akan mengalami siksa. Nah, ini yang paling ditakutkan, ini yang paling dikhawatirkan. Orang berbuat dosa, kada ditegur oleh Allah, dilihatkan. Kan ada nama Allah itu Al-Muakhir, yang mengakhirkan. Artinya orang berbuat dosa dilihatkan Tuhan ini, seolah-olah kada apa-apa, kada ditegur, kada diberi sanksi, kada diberi hukuman. Tapi begitu mati, di akhirat siksa diberikan kepadanya. Nah, ini yang paling ditakutkan, ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman. Kita menghendaki, menginginkan, mengharapkan kepada Allah, kalau kita berbuat kesalahan diampuni dan jangan diberi apa-apa. Disanksi jangan, dihukum jangan, dibalakan jangan. Kita berbuat dosa diampuni, itu yang paling kita kehendaki. Yang nomor dua, kita berbuat dosa kita berbuat, tapi kita diberi Allah bala, diberi Allah kita cobaan, diberi Allah kita musibah, yang dengan itu dosa kita dihapuskan. Nah, kalau tidak, itu
yang kita mohon kepada Allah. Nah, yang ketiga ini yang kita kada hendak. Kita berbuat dosa, dibiarkan Tuhan. Kayaknya Tuhan sayang, modelnya. Nah, berbuat dosa, ditambah Tuhan rezeki. Berbuat dosa, ditambah Tuhan pulang rumah, sebuah diberi Tuhan. Berbuat dosa, ditambah Tuhan pulang bini, seekong. Berbuat dosa, tambah Tuhan pulang rezeki. Berbuat dosa, tambah Tuhan pulang ini. Sekalinya kena di akhirat kumpulannya. Nah, di akhirat timbul lagi menghadapi ular, timbul menghadapi kala, timbul menghadapi rantai, timbul menghadapi belenggu, timbul menghadapi api neraka. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman. Allah itu maha melanjur. Ini orang-orang yang demikian yang kita kada ingin masuk golongan itu. Dan ini banyak. Seolah-olahnya disayangi Tuhan, seolah-olahnya dicintai Tuhan, berbuat dosa kada napa-napa, tambah sihat awaknya, tambah makmur kekayaannya, padahal dosanya makin banyak. Nah, nabi-nabi dan orang-orang kekasih Allah lainnya, begitu mereka berbuat dosa, ditegur oleh Allah, diberi cobaan, diberi musibah. Supaya apa? Supaya itu menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga di akhirat nantinya mereka bersih dirinya, mereka suci dirinya daripada dosa, bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ambil intisari daripada cerita Nabi Yunus tadi, ada satu tasbih beliau, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih yang sangat mujarrad, tasbih yang sangat ampuh, lidat al-Qurabi untuk menolak, untuk menjauhkan segala kesusahan, kemudaratan. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah apa yang kita hadapi, menemukan jalan buntu. Nah, amalkan itu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin 41 kali. 41 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka berkat amalan itu, kesusahan kita yang kita hadapi akan dimudahkan Allah. Coba kita bayangkan kayak apa susahnya kita, kayak apa mudaratnya kita, kayak apa sempitnya kita dibandingkan dengan susahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini di dalam parut iwak, dalam parut iwak, di dasar laut lagi andaknya. Kamu di penjara masih inting, kamu melihat manusia diberi makan orang. Ini dalam perut iwak, di dalam dasar laut. Tapi ujar Tuhan tadi apa dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus bukan termasuk golongan orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi la yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus akan jadi orang yang diam di perut iwak sampai hari kiamat. Tapi karena tasbih itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Dibanding kesusahan kita, paling kesusahan kita menghadapi apa, hutang, ada kau bayari sampai timpuknya, itu masih inting. Nah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayangkan seorang jadi Nabi Yunus, nah dalam perut iwak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, maka segala kesusahan yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah siasat ini, hai orang yang patut dikasihani. Perhatikanlah kisah-kisah itu. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Yunus, yang begitu mereka berbuat salah. Jangan berharap kita, jangan menganggap kita, bila aku berbuat dosa aku diampuni Tuhan aja tanpa ada sanksi. Jangan berharap ke itu. Karena nabi-nabi begitu berbuat sedikit salah dihukum oleh Allah. Walaupun banyak juga orang yang berbuat dosa diampuni Allah karena apa-apa. Banyak juga. Tapi banyak juga orang yang berbuat dosa langsung disiksa, langsung dihukum. Dan banyak juga orang yang berbuat dosa karena hukumannya di akhirat. Nah, itu yang naudzubillah. Dan begitulah seterusnya hingga sampai kepada pemimpin para rasul, makhluk yang paling mulia,
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada beliau, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Artinya, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nabi kita disuruh Tuhan istiqamah. Begitu pula orang-orang yang beriman bersama Nabi, umat-umat beliau, kita nih, disuruh Allah istiqamah. Istiqamah itu asal katanya lurus. Lurus. Maksudnya macam-macam. Para ulama menafsirkan. Yang lebih nyaman, istiqamah itu pahamannya adalah selalu dalam keadaan yang diridai Allah. Selalu dalam keadaan yang diridai Allah, baik waktu susah, baik waktu kaya, baik waktu sakit, baik waktu sehat, waktu lapang, waktu sibuk, kita tetap menjadi orang yang diridai Allah. Nah, itu istiqamah. Kadang-kadang kita waktu lapang takwa lawan Tuhan. Karena bila sudah sibuk urusan dunia, ada ingat lagi lawan Tuhan. Sembahyang tertunda, amaliyah lain tertunda, wirid-wirid pengajian tertunda karena kesibukan dunia. Nah, ini nang kada istiqamah ngarannya. Orang istiqamah itu dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kada sibuk, tetap inya beribadah kepada Allah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, dia selalu berada dalam keridhaan Allah. Nah, ini istiqamah. Istiqamah ini merupakan suatu karamat. Mun kita tuh kawa istiqamah, kita tuh wali ngarannya. Wali. Bila kawa istiqamah, kita tuh wali. Dan istiqamah itu lebih hebat dari karamat. Ada orang bisa berjalan di atas banyu. Ada orang bisa terbang kayak burung. Ada orang yang kalau hendak musafir ini berapa jam aja mata 2 menit sampai ke Banjarmasin. Ada orang yang berapa jam ke Buncilak sampai ke Makkah. Ada. Nah, itu ngarannya apa? Khawarikul adat. Itu ngarannya adalah hal-hal yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Kan berjalan dari banyu itu menyalahi adat ngarannya. Terabang menyalahi adat, mun burung ada apa? Kalau manusia terabang menyalahi adat. Berapa jam ke Buncilak sampai di Banjar itu menyalahi adat, orang 4 jamnya sampai. Nah, nang menyalahi adat ini belum tentu karamat. Belum tentu karamat. Belum tentu karamat. Kenapa? Karena orang-orang yang kada Islam pun bisa melakukan itu. Orang yang kada Islam itu bisa berjalan di banyu. Orang yang kada Islam ada yang kawa terbang kayak kapal terbang, kayak burung. Orang yang kada Islam itu kawanya beberapa jam sampai ke Amerika bangunnya. Itu kawa orang kada Islam. Nah, jadi hal-hal itu belum tentu karamat. Yang dipastikan karamat itu adalah istiqamah. Karena istiqamah ini kada bisa dilakukan oleh orang yang bukan kekasih Allah. Makanya Nabi kita disuruh Tuhan istiqamah. Orang yang beriman disuruh istiqamah. Istiqamah ini yang paling hebat. Banyak contoh-contoh. Walaupun belum sampai istiqamah ngarannya lagi, tapi ini sudah contoh arahnya ke istiqamah. Ujar Nabi, siapa yang sembahyang berjamaah dan di belakang imam pulang, kada di hujung-hujung, kada masbuk, artinya kawa berjamaah 40 hari, 40 malam, rutin sembahyang berjamaah di belakang imam di saf pertama, maka dia akan selamat dari api neraka dan selamat dari sifat munafik. Nah, ini hanya permulaan istiqamah. 40 hari 40 malam selalu sembahyang berjamaah itu sangat sulit dilakukan oleh orang-orang yang punya kesibukan duniawi atau orang-orang yang hatinya kada dibukakan oleh Allah.
Antara 1000 orang yang beriman, mungkin hanya kau dihitung lawan jari, nang kau 40 hari 40 malam kada pernah perai sembahyang berjamaah dan posisinya selalu di saf pertama. Nah, orang istiqamah tuh macam itu. Ini sepanjang hidupnya. Itu contoh istiqamah. Nah, jadi orang istiqamah itu artinya orang yang selalu berada di jalan Allah dalam keadaan sibuk, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, selalu beribadah kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Karamat yang luar biasa. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mendapatkan istiqamah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, surah Hud, suratul Hud, surah Nabi Hud. Dalam Quran ada surah Hud kalau itu. Dan misalnya membuat rambutku beruban, ujar Nabi. Karena surah Hud itu banyak menceritakan hal-hal yang mengerikan. Maksud Rasulullah adalah ayat ini dan semisalnya dalam Al-Quran. Artinya Nabi kita pun sidin kalau membaca ayat-ayat yang tentang kisah azab Allah, Nabi-Nabi membaca Quran tentang hari kiamat, Nabi kita bilang baca Quran tentang bagaimana keadilan Allah, sidin pun takutan. Nabi takutan sidin sampai bahuban. Nah, sampai bahuban daripada saking memikirkannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambik, mohonlah ampunan terhadap dosamu. Hingga akhirnya Allah memberikan ampunan. Dia berfirman, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Artinya aku menyingkirkan dosa darimu yang memberati punggungmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Artinya supaya Allah mengampunimu dosa yang telah engkau perbuat dan dosa yang engkau lakukan. Sesudah itu Rasulullah SAW kalau salat malam sampai bengkak telapak kakinya, para sahabat bertanya, apakah yang demikian itu terus engkau lakukan ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan terjadi. Rasulullah bersabda, apakah aku ini tidak patut menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi kita walaupun sudah dapat jaminan dari Allah, tetap sidin bangun malam, tetap beribadah kepada Allah. Dalam rangka apa beliau beribadah itu? Untuk mengejar satu titel asy-syakur, hamba Allah yang sangat bersyukur. Nah, jadi ibadah ini macam-macam, tapi sama pada ibadah. Ada mungkin kita beribadah kepada Allah agar diampuni dosa. Ada kita beribadah kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Ada kita beribadah kepada Allah agar masuk surga. Ada kita beribadat kepada Allah untuk menunaikan hak Allah. Ada kita beribadat kepada Allah agar jadi hamba yang bersyukur. Intinya tetap orang beribadah, kadang-kadang kada beribadahnya. Nabi kita sebelum turun ayat yang menyatakan bahwa beliau sudah diampuni segala dosa, baik yang lalu atau yang akan datang, sebelum turun ayat itu beliau rajin beribadah kepada Allah. Turun ayat yang menyatakan bahwa beliau gitu dijamin kada berdosa, tetap rajin beribadah. Kenapa aja sahabat? Aku jadi Nabi hendak jadi orang yang bersyukur. Nah, jadi turunnya itu bukan melamahkan semangat beribadah, kada. Bukan melamahkan semangat. Belum ada turun ayat yang menyatakan bahwa beliau itu dihapus segala dosa, Nabi kita sangat rajin beribadah. Turun ayat dihapuskan dosa, Nabi kita kada akan dijamah dosa, tetap sudah rajin, bahkan tambah rajin beribadah. Kenapa? Hendak jadi orang bersyukur sidin pulang. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa